Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi juga. Ini pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan pemirsa, Anda pun harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekitar Anda, kemudian juga Ciayu Majakuning, Jawa Barat nasional bahkan internasional. Anda juga bisa membaca atau mengakses jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang menarik hanya di radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan bahwa hari ini ya bertepatan dengan Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember pemirsa. Ini hari yang setiap tahun diperingati oleh ibu-ibu pemirsa dengan warna-warni kegiatan. Dan di pagi hari ini nanti juga akan saya hadirkan sosok ibu-ibu tangguh ya, ada dari aktivis sosial dan juga wakil ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon, dan juga ada aktivis pendidikan pemirsa yang aktif memperjuangkan hak dari guru honorer di Kabupaten Cirebon pemirsa. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan sosok narasumber di pagi hari ini. Dan saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Ya, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon. Nah, serta vaksin anak 6-11 tahun. Kota Cirebon mulai lusa. Sasar 28.000 anak dengan berbasis sekolah. Ini tentang vaksin pemirsa ya. Kemudian ini pemirsa ikutan pasca imunisasi ringan ya, atau KIPI itu pasti ada, tapi ringan sekali. Ini pernyataan dari Wali Kota Cirebon, Pak Nasruddin Aziz pemirsa. Kemudian harga cabai rawit ini kembali meroket. Nah, ini pemirsa di akhir atau di penghujung tahun biasanya atau jelang hari-hari besar ya. Kemudian untuk nanti malam Anda juga bisa menyaksikan semifinal rasa final pemirsa. Singapura versus Indonesia. Nah, itu pemirsa tentang laga semifinal dan final. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa, asal bisa mandi dan makan, yang lainnya harus dibantu orang lain. Ini pemirsa mengunjungi Widya Utami, gadis berkebutuhan khusus yang kini hidup tanpa ayah dan ibu. Itu pemirsa. Kemudian ini ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, ikut Hong Kong. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Air PDAM bau selokan. Waduh, ini pemirsa ya. Warga dirugikan. PDAM mengklaim sudah antisipasi. Nah, itu pemirsa. Kemudian jabatan kosong Disduk Capil akhirnya terisi. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Di koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa, kuwu Lemah Abang menghilang. DPMD belum terima surat tuntutan warga. Kemudian aset desa hilang 6.000 meter persegi. Nah, itu pemirsa. Kemudian tantangan
untuk generasi muda. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini dari koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa, di halaman utama, antisipasi kekosongan kepala daerah. BP 4D mulai inventarisasi prioritas RPJMD transisi. Itu pemirsa. Kemudian hidup lagi setelah 2 tahun mati suri. Itu angkutan kargo perdana beroperasi. Bandara Kertajati menggeliat. Ya. Kemudian PAW ganti ayat. Eman diisukan keluar Partai Gerindra. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda nih pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Kemudian Anda pun harus membaca halaman demi halaman berita-berita di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan. Ini pemirsa tentang topik di pagi hari ini berkaitan dengan Hari Ibu, pemirsa. Ibuku soko guru keluarga. Ya, ibuku adalah kekuatan keluarga. Nah, ini pemirsa di sebelah saya yang tadi saya sebutkan ada aktivis sosial dan sebagai wakil ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon ada Bunda Sri Ratna Istiqomah atau akrab dipanggil dengan Bunda Iis. Selamat pagi Bunda Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah Mas baik. Oke, terima kasih. Juga sama, ya? Oke ya, sama alhamdulillah Bunda Iis. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bunda Iis ini pemirsa ada aktivis pendidikan dan juga aktif di pejuang pendidikan seluruh Indonesia. Aktif juga memperjuangkan guru honorer di Kabupaten Cirebon. Ada Bunda Linda. Selamat pagi Bunda Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda Linda? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga ini Bunda Linda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya nanti mengundang Anda. Silahkan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 4821 38 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya ke Bunda Iis dulu nih ya. Ini Bunda Iis, hari ini adalah hari yang bersejarah ya, terutama ini bagi Bunda Linda, Bunda Iis dan juga bagi ibu-ibu yang ada di rumah nih ya di hari ini 22 Desember Hari Ibu. Catatan dari Bunda Iis. Silakan Bunda Iis. Ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa ya pada saat ini tanggal 22 Desember kita mengingat bahwa kebangkitan perempuan di Indonesia itu diawali pada saat Kongres pertama ya di tahun 1928 kemudian dikuatkan sebagai penghargaan oleh Presiden Soekarno itu dikeluarkan surat dekret Presiden surat nomor 315 pada tahun 1959 tanggal 22 Desember dijadikan sebagai Hari Ibu. Nah, ini satu 22 Desember. 22 maaf. Iya, 22 Desember. Tanggal 22 Desember di Indonesia? Di Indonesia diperingati sebagai Hari Ibu dan ini satu kehormatan bagi kita perempuan Indonesia, ya, terutama seluruh Indonesia bahwa kita diberikan porsi yang luar biasa oleh pemerintah, sudah diberikan penghargaan ya sebagai jasa ya seorang ibu itu seperti apa. Kita semua tahu bahwa perjuangan ibu itu nggak gampang. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Seorang ibu ya. Betul, betul. Oke, itu catatan dari Bunda Iis ya. Dalam konteks saat ini ya perjuangan ibu juga dalam mendidik anak juga ini tidak mudah gitu ya. Kadang ada seorang ibu yang aktif di luar rumah gitu ya, publik juga aktif di domestik juga ya. Bagaimana mendidik anak,
mengurusi suami dan keduanya ini pemirsa baik Bunda Linda dan juga Bunda Iis juga sama yang tadi saya sebutkan aktif di dalam rumah dan juga aktif di luar rumah. Ini caranya bagaimana gitu Bunda Iis untuk mengatur itu? Karena seorang ibu juga kan harus pandai mengatur juga gitu. Ya, betul. Memang harus dibuat komitmen ya bersama keluarga karena memang ibunya itu tidak saja di dalam rumah di domestik tapi kita juga aktif di luar dan alhamdulillah untuk keluarga saya sendiri anak-anak itu sudah kita didik dari mulai kecil kita berikan pembagian tugas ya dari mulai anak itu SD kebetulan anak saya perempuan 3 kita punya 4 anak yang bungsu laki-laki semua itu diberikan peran tugas masing-masing jadi ketika pagi hari atau apa itu dia sudah sesuai dengan nggak ribut nggak mesti dijerit-jerit sama kita nggak usah dipanggil-panggil mereka sudah lakukan tugas masing dan saya selama hampir 38 tahun menikah gitu ya dan saya tidak punya pembantu gitu saya tanganin sendiri dan alhamdulillah anak-anak saya yang 4 orang itu sudah selesai semua mereka sudah berkeluarga 2 orang gitu nanti bagaimana nih karena tidak memiliki asisten rumah tangga ya? Tidak. Nanti seperti apa nih? Saya ke Bunda Linda dulu ya. Bunda Linda, ini Bunda Linda juga kan aktif di luar rumah juga ya, di sektor publik aktif juga di sektor domestik juga di rumah ngurusi anak, suami juga. Tapi catatan Bunda Linda terhadap Hari Ibu yang jatuh di hari ini 22 Desember, apa catatannya? Bunda Linda, silakan. Iya. Sebagai aktivis pendidikan, silakan Bun. Iya, hari ini hari yang sangat luar biasa ya buat kita ibu. Hari Ibu dan Hari Ibu ini seorang ibu itu kasih sayangnya sepanjang masa. Kasih sayang sepanjang masa. Iya, hati ibu itu sempurna. Jadi selalu ada kata maaf buat anak-anaknya dan selalu berjuang paling depan untuk anak-anaknya. Jadi untuk seluruh ibu di dunia, di Indonesia, selamat Hari Ibu. Itu catatannya ya. Kemudian tadi Bunda Iis sudah membagi ke pemirsa juga itu tips ya tentang bagaimana karena keduanya aktivis juga nih pemirsa ya. Nah kalau Bunda Linda bagaimana cara mengaturnya karena ibu juga kan di rumah harus bisa mengatur keuangan dan seterusnya gitu. Kebetulan anak saya laki-laki semua, jadi 2 jagoan ya, jadi tidak. Kalau perempuan kan mungkin lebih manja atau gimana. Kebetulan dan saya juga sebelum melakukan kegiatan di luar dan saya utamakan adalah keluarga dulu. Jadi, dan saya selalu memasak sendiri, gitu Mas. Jadi untuk sama ini tidak ada asisten rumah tangga di rumah? Ada, cuman tidak untuk memasak itu harus ibunya. Harus ibunya. Iya. Jadi sebelum saya keluar rumah, sebelum aktivitas saya selalu sudah siapkan untuk semuanya untuk anak-anak, jadi gitu. Dan saya selalu walaupun di luar rumah selalu komunikasi Mas. Itu ya. Iya. Intinya komunikasi dengan anak-anak. Di rumah iya, gitu. Komunikasi dengan anak-anak langsung atau dengan asisten rumah tangga di rumah? Anak-anak. Langsung dengan gitu ya. anak-anak. Jadi misalnya yang paling besar kan sudah 24 tahun ya Mas ya, masih melanjutkan kuliah. Jadi selalu tanya ada di mana jadi selalu komunikasi selalu jalan. Itu yang penting Mas, komunikasi itu. Iya. Misalnya Bunda Linda lagi aktif di sektor luar rumah gitu ya. Nah, itu tetap komunikasi. Tetap komunikasi. Kalau dengan ayah juga sama komunikasi. Iya, harus. Nah, jadi dimanapun seorang istri berada tuh suami harus tahu, Mas. Oke. Dan nanti gitu. bagaimana Iya. ya. Nah, ini cara karena seorang ibu itu adalah kekuatan keluarga, tiang agama ya. Oke. Ya, tahan dulu ya, Bunda Iis dan juga Bunda Linda dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 ya, atau Anda bisa untuk SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pun bisa untuk mengucapkan hari ini adalah Hari Ibu ya, silakan. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Wakil Ketua PD Aisyah
Ini pemirsa ada Bunda Sri Ratna Istiqomah atau Bunda Iis, dan juga ada aktivis pendidikan dan juga pejuang pendidikan seluruh Indonesia. Ini aktif di pejuang pendidikan seluruh Indonesia ada Bunda Linda. Bunda Linda, tadi terputus jeda iklan ya, pertanyaan saya. Bagaimana Bunda Linda mengatur keluarga ya? Nah, ini bagaimana Bunda Linda sebelum berangkat aktivitas di luar rumah gitu? Itu bagaimana? Apakah langsung aja kloyong gitu ya keluar rumah atau bagaimana sih Bun gitu? Ya, seorang ibu itu pagi-pagi ya, kalau saya habis sholat tahajud itu tidak tidur lagi, jadi langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Itu biasa bangun jam berapa Bunda Linda? Saya bangun jam 3. Oh, jam 3. Ya, jam 3 itu. Nah, habis tahajud, terus saya selesai sholat ya sholat, terus beres-beres. Beres-beres rumah, terus di kulkas itu Mas, saya itu sudah siap, bumbu-bumbu sudah siap, Mas, apa yang perlu dimasak buat besok sudah siap. Jadi buat pagi itu buat ya. Pagi itu. Jadi sebelum berangkat saya sudah masak. Jadi ayah berangkat, anak-anak berangkat itu makanan sudah siap. Oh, gitu. nah itu pemirsa ya betapa perjuangan seorang ibu di rumah ya, bangun pukul 3 pagi gitu kan, setiap hari dilakoni begitu. Ya kalau Bunda Iis nih tentu berbeda dengan Bunda Linda nih ya. Nah itu bagaimana gitu Bunda Iis? Sebenarnya hampir sama ya, kalau kita perempuan itu kadang bangun kan sebelum anak-anak suami bangun, kadang kita udah bangun duluan. Ya, apalagi kalau kita sejatinya harus begitu ya, perempuan loh. Iya, memang perempuan itu dibuat sedemikian rupa gitu. Sebelum anak bangun kita udah bangun, sebelum suami tidur kita masih jangan-jangan bangun tidurnya jam 9 pagi gitu. Enggak lah, subuh otomatis kan semua pada sholat gitu kan. Ya kita samalah pekerjaan perempuan itu kan pasti di dapur masak apa untuk anak-anak. Kebetulan waktu anak-anak masih ngumpul gitu ya dulu ya, mereka sebelum berangkat sekolah itu saya wajib hukumnya untuk makan dulu sarapan. Gitu. Saya wajib hukumnya. Jadi mereka sudah kalau kebiasaan ya Bu. Iya. Jadi tetap ibu-ibu masak di rumah. Masak. Jadi kalau dia sampai mama ini enggak, pokoknya kalau enggak makan, karena anak kan tidur hampir 8 jam, kemudian nanti menerima pelajaran gitu ya selama sekian jam. Kalau tidak diberikan makan ini nutrisinya, dia nggak akan berakibat kesehatannya nggak bagus. Jadi saya utamakan pagi itu semua keluarga itu harus makan sarapan. Gitu. Nah, kalau Bunda Linda itu kan komunikasi tuh, misalnya Bunda Linda udah di luar rumah nih, udah aktif di sekolah juga sebagai staf administrasi, kadang juga pulang sore. Bersama teman-teman aktivis pejuang pendidikan gitu ya, tetap komunikasi. Kalau Bunda Iis sama. Apalagi sekarang kan udah diuntungkan ya, zaman media itu kan mudah lah anak ada di mana, apalagi sekarang sudah menyebar, satu di Bandung, satu di Cikarang. Nah kita komunikasi itu tetap kita biasanya kalau saya itu habis maghrib ya, habis maghrib kita video call semua gitu kan, kita ngobrol di situ sama anak, dipanggilin satu-satu. Pagi juga saya masih Assalamualaikum, bangun pagi, sholat subuh gitu kan. Saya WA gitu kan anak-anak. Nah, ketika Bunda udah di lapangan misalnya, maksudnya udah di kegiatan, kalau Bunda Linda tadi kan tetap komunikasi ya. Kalau Bunda ini sama? Dengan suami? Iya, suami kan misalnya ngajar waktu itu kan. Iya, kalau suami otomatis ya, kalau pagi kan kita berangkat, ya memang agendanya acaranya ke ini nih ya, gitu kan. Kebetulan dia juga kalau pulang sore kan, jadi kita juga diusahakan sore itu udah nyampe kalau kegiatan di luar itu gitu. Kecuali memang ada yang harus sampai malam kita baru bicara. Tapi intinya untuk di rumah itu sebelum kita berangkat itu semua udah beres gitu. Ya sudah udah rapi, makanan udah disiapkan. Seorang ibu ya harus begitu ya Bunda ya. Bunda Linda, Bunda Iis, pokoknya seorang ibu itu tidak meninggalkan tugas, tidak meninggalkan kodrat, itu utama sekali ya. Gitu ya. Karena anak-anak kadang lebih lahap makannya, lebih suka makanan dari ibu gitu. Kadang kita beliin makanan padahal macam-macam gitu. Ada tetap semua aja gitu. sisa. Tapi kalau ibu mereka bisa makan nambah gitu. Baik. Oke ya Bunda Iis dan Bunda Linda, dan pemirsa silakan segmen ini saya sudah membuka Anda ya pemirsa untuk bergabung. Silakan Anda di hari ini bisa untuk menyampaikan selamat hari Ibu. Silakan Anda bisa di 0231 482138 atau ke SMS
ya ke nomor WhatsApp. Silakan Anda pemirsa, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah terutama untuk ibu-ibu nih pemirsa ya, Hari Ibu. Nah itu pemirsa sudah ada WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca ya. Bunda Linda, tadi ya beragam tentu ya kegiatan di rumah yang bisa dibagikan ke pemirsa di rumah juga ini. Ya, bagaimana walaupun sesibuk-sibuknya nih baik Bunda Iis, Bunda Linda, tapi tetap intinya adalah komunikasi. Baik dengan anak-anak gitu ya, dengan suami juga gitu ya. Nah, Bunda Linda, bagaimana pendapat Bunda Linda? Saat ini itu kan banyak nih ibu-ibu, iya kan, yang aktif di luar rumah, yang menjadi kubu, iya kan, menjadi camat, kepala dinas, bahkan wakil kepala daerah, baik kota dan kabupaten, juga seorang ibu, Indramayu juga bahkan orang nomor satunya juga seorang ibu gitu kan. Pokoknya banyak nih Bunda Iis, Bunda Linda, Bunda Iis, Bunda Iis lainnya, Bunda Linda, Bunda Linda lainnya ya, yang aktif di sektor luar rumah atau publik. Pendapat Bunda Linda? Dan itu kalau menurut saya itu sebuah apresiasi ya, dan prestasi yang sangat luar biasa. Sebagai seorang ibu, tidak meninggalkan tugas sebagai seorang ibu, tapi di luar rumah itu punya prestasi. Itu apresiasi banget itu. Apresiasi banget ya. Oke. Dan baik Bunda Iis maupun Bunda Linda juga ini harus menyeimbangkan ya antara aktif di sektor publik di luar rumah dengan domestik ya di dalam rumah. Nah, kalau Bunda Iis sendiri terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Linda ya, banyak apresiasi lah ya, yang tadi saya sebutkan, banyak perempuan atau ibu-ibu yang aktif di sektor publik yang sekarang menduduki posisi-posisi. Bunda Iis, sekarang kan perempuan kan sudah sejajar lah ya, sudah sejajar dengan laki-laki. Jadi kesempatan itu sama dengan laki-laki mereka untuk sejajar ya, setara, meningkatkan ininya apa, keprofesionalan dia menjadi seorang yang memang betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sudah terbuka lebar. Jadi memang kita perempuan juga harus seyogianya gitu ya, harus terus belajar karena zaman itu kan terus berubah. Ketika mendidik anak-anak juga kan harus disesuaikan sekarang dengan zaman. Ya. Ini jadi nanti kita menarik nih, cara mendidik anak keduanya nih. Iya, jadi kan? Udah disesuaikan. Kita nggak bisa kita terapkan pada saat ibu kita dulu mendidik kita. Ya karena kita berbeda sekarang. Berbeda konteks, berbeda zaman ya. Sekarang kan di zaman apalagi di zaman pandemi sekarang kan harus pakai itu apa lewat Zoom gitu kan, otomatis ibu kan harus belajar. Mendampingi anak-anaknya. Kebetulan keduanya juga nih seorang pendidik nih pemirsa ya. Jadi itulah tantangannya ibu itu nggak akan selesai terus. Makanya untuk ibu-ibu itu memang harus terus belajar, jangan berpuas diri ya. Kita bisa belajar juga dari anak-anak, kita nggak usah ini. Ya kondisinya memang dinamikanya terlalu cepat ini sekarang. Jadi keadaan di negara kita ini, jadi kita harus ikuti kalau memang kita nggak mau tertinggal gitu kan. Gitu ya. Oke, dan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ya. Ini selamat pagi Cirebon, assalamualaikum. Ini mengucapkan selamat Hari Ibu juga nih ya di hari ini. Selamat pagi juga untuk para aktivis perempuan yang ada di studio katanya. Di Hari Ibu ini jadikanlah momentum untuk selalu menghormati kaum perempuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap kaum perempuan. Selamat Hari Ibu ya, di hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk kaum ibu-ibu. Ini WhatsApp dari Bapak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun. Ini dari Arjawinangun ya. Ini satu lagi juga ini ada WhatsApp yang masuk juga mengucapkan selamat Hari Ibu ya untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia dan juga ibu-ibu yang menjadi narasumber di RCTV di pagi hari ini katanya ya. Maju terus kaum ibu. Namun pesan saya tidak melupakan kodrat sebagai seorang ibu katanya ya. Itu pesannya. Itu yang saya baca dulu dan kembali saya ke Bunda Linda. Bunda Linda, cara mendidik anak ya, yang tadi Bunda Iis sudah sebutkan dalam konteks saat ini apalagi saat pandemi, iya kan? Pandemi, kemudian juga
saat PPKM seperti saat ini. Bunda Linda, maksudnya anak terutama ini anak-anak Bunda Linda sendiri ya saat Bunda baik di luar rumah maupun bareng dengan anak-anak dengan suami di dalam rumah seperti apa? Karena kan yang berpengaruh seorang ibu ya. Iya, kebetulan anak saya 2 laki-laki semua, jagoan semua. Jadi mungkin penerapannya beda ya dengan anak perempuan. Yang kalau AA-nya tuh, kalau misal kalau pandemi seperti ini, kalau laki-laki remaja begitu ya Bun ya akan suka main keluar malam, misalnya jam 9 baru pulang. Nah itu saya selalu menerapkan kalau pulang itu langsung ke kamar mandi, langsung mandi. Itu kan untuk menjaga kesehatan itu sih salah satunya. Terus kalau untuk pendidikan, kebetulan yang kedua kan SMP ya, masih ya. Jadi Zoom, jadi kita harus dampingin. Gitu kan. Didampingi tetap ya. Atau Bunda Linda juga tetap mengontrol setiap harinya, termasuk Bunda Iis nih. Apa yang dilihat di sosial media, karena saat ini ponsel kan begitu mudah dengan jemari tangan bisa untuk klik dan seterusnya gitu kan. Bunda Linda dampingi atau tanya? Kalau yang si kecil sering saya buka HP-nya tuh, sering saya buka, saya lihat ini apa Dek gitu kan. Ini. Pernah dia Facebook, Instagram tuh Bun, Facebook dia komen, menurut saya kata-kata ini maksudnya tidak halus lah. Nah itu kadang-kadang saya tegur, walaupun itu sesama teman kan itu, adik nggak boleh, adik nggak boleh begitu gitu. Baik. Cuman kan sekarang di media sosial tuh Mas, ada omongannya ya Bun ya. Nah itu kadang banyak yang tidak ada unsur-unsur edukasinya ya. Nah itu cara Bunda Linda kan. Nah nanti cara Bunda Iis bagaimana? Tapi tahan dulu nih Bunda Iis dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di session ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa SMS, Anda bisa ke nomor WhatsApp, atau Anda bisa interaktif langsung di line telepon 0231482138. Anda bisa mengucapkan selamat Hari Ibu di hari ini, pemirsa, dan di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon. Saya masih bersama ada Bunda Sri Ratna Istiqomah, ini aktivis sosial dan juga sebagai Wakil Ketua PD Aisyah Kabupaten Cirebon, dan juga ada Bunda Linda, aktivis pendidikan dan juga aktif di Pejuang Pendidikan seluruh Indonesia. Pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di Hari Ibu di hari ini adalah Ibuku Soko Guru Keluarga ya. Bunda Iis, tadi terputus jeda iklan ya pertanyaan saya. Ini cara mendidiknya, mendidik anak. Bunda Linda tadi sudah berbagi di Selamat Pagi Cirebon dengan pemirsa juga di rumah ya. Cara mendidik anak dalam konteks saat ini ya, anak-anak milenial ya saat ini. Bunda Iis, kan banyak juga yang menyebut bahwa orang tua kita menyebut anak-anak sekarang itu beda dengan orang-orang tua dulu gitu ya. Nah di saat zaman yang begini gitu kan, dengan zaman boleh dibilang teknologi ya begitu mudah diakses gitu. Ini cara mendidik anak bagaimana gitu? Ya memang zaman itu terus berubah ya. Kalau kita memang berusaha dengan anak itu menjadi sahabat, menjadi teman. Kita ajak ngobrol. Kalau kelihatannya nggak ini, kadang saya bawa aja keluar, kita makan bareng, baru dia akan curhat. Dek, kenapa sih kok ada beda ya sekarang gini. Nah, akhirnya dia enggak kok mah gini, enggak mama beda kamu gitu kan. Akhirnya dia bilang cerita gitu ke anak perempuan maupun ke anak laki-laki. Kadang saya kalau di rumahnya nggak ini, kita ajak keluar ngobrol. Kalau enggak di kamar kita berdua, Dek, mama mau ngobrol ya. Gini, pendekatan ya. Pendekatan. Jadi dari hati ke hati. Itu akan lebih mengena daripada kita marah-marah. Kalau marah-marah dia akan justru anak-anak sekarang begitu ya, Bunda Linda. Akan justru bertolak belakang, justru dia akan lari dari rumah kita. Untuk itu kita rangkul, jangan sampai dia itu curhat keluar ya. Kalau curhat keluar pas kebenarannya yang dicurhatinya gak benar, banyak sekali kan akhirnya terbawa kan. Lingkungan itu luar biasa loh. Kalau kita nggak bentengin di dalam rumah itu lebih ngeri gitu. Makanya kita kan kuatkan, seorang ibu feelingnya itu kuat ya. Ketika melihat anaknya berbeda itu kita akan udah merasakan
akan merasakan instingnya juga. walaupun jauh anak kebetulan gitu. Kok anak kayaknya bunda nggak enak ya? emang tidak ada di rumah, maksudnya jauh? Nggak itu ada. di mana? 2 di Bandung, 1 di Cikarang, 1 di Cirebon. Jadi kita di rumah tinggal berdua. Tapi insting seorang ibu ketika anak sakit atau apa gitu ya, itu langsung nggak ada masalah kan seorang gitu ya. ibu ya, Bunda Linda, Bunda Iis luar biasa. Jadi benar perjuangan ibu itu nggak akan habisnya. Di dalam sepanjang masa. Sepanjang masa. Ya, ibu pernah itu kan ya. kisah Abu Hurairah ya, ketika ada salah seorang bertanya ke Rasulullah, siapa yang harus dihormati? Ibu. Siapa lagi Rasulullah? Ibu. Ya. Umi. Siapa lagi Rasulullah? Ibu. Baru yang terakhirnya ayah. Jadi memang di dalam Islam sendiri kedudukan ibu itu luar biasa. Ya, gitu. Nah itu yang harus dipahami. Makanya terkait dengan tadi KDRT ya. Iya. Itu kan harusnya tahu gitu kan. Penghormatan terhadap perempuan itu harus seperti apa gitu. Oke, dan Bunda Linda, Bunda Iis ada yang menyebut bahwa seorang ibu ini adalah jimatnya. Iya kan? Pokoknya kedua orang tua ini jimat gitu kan. Iya, jimat kita gitu ya, tetapi lebih itu tadi ya Bunda Iis menyebut ibu gitu ya. Berbahagia yang masih punya ibu. Ibu yang masih yang masih ibunya masih ada nih ya, masih hidup itu. Dan orang tua sering menyebut bahwa seorang ibu itu kadang daging pun ini bisa untuk kalau ini diserahkan ke anak gitu. Ini luar biasa sekali ya seorang ibu. Dan pemirsa ya di pagi hari ini juga nih ya bahwa ibu yang menjadi soko guru keluarga, yang menjadi kekuatan, tiang penyangga gitu juga. Iya ya. Kalau Bunda Linda sendiri yang tadi disebutkan oleh Bunda Iis, itu bagaimana Bun komunikasi dengan Bunda? Kan anaknya ini lagi ini-ininya ya, Bunda Linda ini lagi masa-masa anak muda lah gitu kan ya, apalagi masih kuliah juga. Nah itu bagaimana komunikasinya? Tetap komunikasi? Tetap komunikasi. Ya itu seperti yang diomongkan dengan Bunda Iis tadi ya, anak zaman sekarang tuh tidak bisa dikekang. Jadi ya itu harus dengan cara halus gitu loh Mas. Misalnya pendekatan. Pendekatan. Kenapa misalnya gitu. Nah sedangkan anak laki-laki saya yang pertama itu dia susah diajak ngobrol. Gitu. Komunikasinya. Jadi ini pribadi yang tertutup ini. Iya, beda dengan adiknya. Jadi 2 anak tapi berbeda dan karakter. Dan ini juga harus dipahami juga Bunda Linda ya, Bunda jadi, Iis ya. 2 anak tapi cara mendidiknya berbeda gitu. Iya, Mas. Nah, itu seorang ibu itu tidak ada sekolahnya Mas dalam mendidik anak tuh. Ya Bun ya. Iya. Jadi dengan mendidik 2 anak atau 5 anak tuh dengan karakter yang berbeda-beda. Luar biasa seorang ibu ya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kure Shihab ya, bahwa seorang ibu itu di keluarga itu adalah madrasah pertama. Madrasah pertama katanya seorang ibu itu kata Pak Kure Shihab. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon. Ini salam ini dari Soleh Abdul Ghafur ya, yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon juga di sekolah nih ya. Ini selamat Hari Ibu bagi seluruh ibu di dunia ini. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk para ibu ya, baik Bunda Iis maupun Bunda Linda. Tantangan ibu di zaman sekarang amat sulit. Amat sulit dalam mendidik anak, tapi insya Allah semua ibu dapat mendidik anaknya untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Ini salam untuk para narasumber katanya ya. Itu luar biasa. Ini ada WhatsApp. Satu lagi nih juga yang masuk ya. Selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Hari Ibu ya untuk ibu-ibu tangguh, ibu-ibu perkasa yang ada di studio ya, yang menjadi narasumber di pagi hari ini katanya ya. Terima kasih ini sudah berbagi tips di Hari Ibu ini dengan kami yang saat ini tengah menyaksikan RCTV ini. Salam untuk ibu-ibu yang ada di studio dan juga selamat Hari Ibu katanya itu ya. Dan Bunda Iis melihat saat ini kelanjutan pertanyaan saya tadi ya, setujukah bahwa seorang ibu-ibu juga tidak dianggap lemah? Dalam artian lemah di luar rumah ya. Buktinya Bunda Iis dan Bunda Linda
ini aktif di luar rumah, ya kan? Sebagai aktivis pendidikan juga ini pendidikan sosial juga, sampai-sampai seorang ibu juga ada yang menjadi politisi, iya kan? Setujukah Bunda Linda, Bunda Iis bahwa seorang ibu ketika terjun di dunia politik tidak menjadi pelengkap saja, iya kan? Tidak menjadi bunga-bunga politik saja gitu kan. Nah, dengan cara apa ibu-ibu menurut Bunda Linda, Bunda Iis agar ibu-ibu juga memiliki kualitas? Apakah terus belajar atau bagaimana? Bunda Iis dulu, Ya. silakan Bun. Betul, memang potensi itu sebenarnya di setiap orang itu ada ya. Apalagi seorang ibu ya, seorang ibu. Terutama seorang ibu ya. Tergantung apa keinginan kitanya, mau maju apa mau mundur gitu kan. Tapi khusus untuk teman-teman di politik, memang kita kebetulan juga saya di Kaukus Perempuan Politik ya, kita berharapnya gitu ya, mereka yang nanti terjun di politik kemudian apalagi sampai duduk gitu ya. Ya, tidak jadi pelengkap. Bukan, tidak jadi pelengkap. Itu kan. Ya. Makanya kemarin kita sudah memutuskan. Tidak jadi gincu-gincu politik. Tidak. Iya. Makanya lewat KPPI itu kita ada pembekalan untuk mereka, pendidikan-pendidikan ya khususnya untuk calon legislatif perempuan ya. Bagaimana sih membahas masalah undang-undang, kemudian Iya, pokoknya jangan semua diinikan. Ya kita balik lagi ke mereka ya. Nih, Merekanya Linda mau ya, menerima kualitas diri yang harus terus di upgrade ya, terus ditingkatkan gitu. Kalau tidak ya mereka akan jadi itu ya, jadi bahan tertawaan. Iya, Dan kita juga sebagai perempuan kecewa juga ya. Nah, sayang sekali Bu. ya, padahal anggaran sudah dikeluarkan sedemikian rupa, kemudian aspirasi masyarakat juga berharap bahwa ada perubahan yang nyata gitu. Ternyata dia baik. Jangan sampai juga ada pendapat yang bilang begini nih, ketika perempuan aktif di luar rumah hanya sebagai pelengkap, wah itu sih pamer tas saja itu, katanya ada itu begitu ya. Oke, tahan dulu ya Bunda Iis dan juga Bunda Linda, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir, saya masih membuka Anda untuk Anda SMS, Anda WhatsApp ya, atau Anda interaktif langsung untuk menyampaikan bahwa hari ini adalah Hari Ibu ya. Silakan, saya masih menunggu Anda di line telepon langsung maupun SMS dan juga ke nomor WhatsApp. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Fatima Zahra ya di Gegesik, Kabupaten Cirebon. Selamat Hari Ibu ya. Ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu. Ini pemirsa yang coba bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat Hari Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Kang? Kang Rusli Mas Api di Jalan Saleh. Oh, ini sama ini aktivis juga ini ya, dengan Bunda. Saya aktivis biasa saja ya Mas Api. Bukan aktivitas. Bukan aktivis yang apa istilahnya resmi. Tapi Kang Rusli bukan aktivitas, aktif bawa tas maksudnya. Oke, Kang Rusli, silakan Kang Rusli di Hari Ibu. Iya, ya selamat pagi untuk ibu-ibu tangguh ya. Ibu-ibu tangguh tuh ya. Sebagai narasumber di pagi hari ini. Ya selamat Hari Ibu untuk semuanya. Terima kasih Terima ya. kasih. Salam bakti untuk ibu sendiri ya. Untuk ibu-ibu yang mendidik saya dari SD, SMP sampai SLTA. Iya, Kang Rusli. Yang jelas mereka itu hadir dan ada selalu sepanjang masa di hati saya, Mas Api. Iya, kasih ibu sepanjang masa ya, Kang ya. Betul sekali. Jadi ya emang ibu-ibu ini ya apa ya istilahnya tuh sulit untuk diungkapkan dalam kata-kata ya kalau menurut saya si Mas Apip begitu. Karena itu mereka itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Begitu ya, betul tadi Umi Abi gitu kan. Dan tapi pada prinsip begini, maksudnya saya memberi masukan ya kepada
ibu-ibu tangguh ini ya. Apa itu masukannya Kang Rusli? Terutama yang di desa-desa, di pelosok gitu ya. Ya cobalah ibu-ibu itu didampingi, diberi edukasi, bagaimana supaya mereka ini berkemajuan begitu Mas Habib. Baik. Iya. Oke. Kemudian juga banyak ibu-ibu yang keluar negeri yang Mas Habib jadi TKI. Iya, oke ya Kang. Apa istilah untuk menafkahi keluarganya. Oke. Cobalah mereka itu dilindungi, jangan sampai terjerat hukum di luar negeri. Baik Kang Rusli. Jadi ada perlindungan kepada mereka, ibu-ibu kita semuanya ya. Baik Kang Rusli. Ya saya semangat mereka itulah ibu-ibu. Oke, terima kasih. Kita sendiri walaupun di luar negeri jadi TKI, walaupun ibu-ibu petani. Baik, Kang Rusli. Ibu nelayan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kang Rusli. Termasuk Ibu Iis. Ya. Juga Ibu Linda, sahabat saya semuanya itu, Mas Habib. Oke, terima kasih Kang Rusli. Terima yang kasih. jelas, ya tetap semangat untuk ibu-ibu. Baik. Tetap supaya generasi muda kita ini adalah generasi muda yang berkemajuan. Oke, terima kasih Kang Rusli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terputus tadi dari Fatimah Zahra di Gegesik ya. Oke, terima kasih tadi Kang Rusli sudah berpendapat ya. Juga sama ini mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Pernyataan dari Bunda Iis dan Bunda Linda tadi yang membuat saya bergetar katanya ya. Karena saya sedari kecil bahkan saya tidak tahu ibu saya. Karena maaf katanya saya lahir kebetulan ibunya nih wafat gitu ya, jadi lahir ya. Nih, jadi saya di pagi hari ini sangat banyak bermanfaat mendapatkan pengetahuan dari ibu-ibu yang ada di studio. Ini dari Fatimah Zahra, ini di Jagapura ya, di Jagapura. Oke, ya Gegesik ya. Kembali saya ke Bunda Linda, Bun. Tadi Bunda setuju bahwa perempuan yang aktif di politik, ibu-ibu yang aktif di politik ini tidak hanya jadi pelengkap saja, Bunda? Ya. Setuju? Ya, saya sangat setuju sekali ya. Untuk ibu-ibu kita tercinta yang ada di dunia politik. Itu tidak hanya pelengkap. Tidak hanya sosialitas saja. Nah, itu, tapi yang berkualitas. Nah, itu berkualitas ya. dan Betul. amanah. Dan itu tapi ya. tidak meninggalkan kodrat sebagai seorang ibu. Kemudian harus belajar juga ya, Bunda. Dan itu harus belajar agar lebih berkualitas. Ya, gitu. Itu karena kalau kita dengan puas dengan misalnya kita sudah di posisi nih terus puas gitu ya, itu kita harus terus tetap belajar. agar kita bisa bisa tujuan kita itu apa sebenarnya di posisi dan ini kualitas gitu pribadi kan. kita juga gitu ya. Kan. Oke. Dan Bunda Iis tadi Kang Rusli ya. Silakan Bunda Iis menanggapi tadi Kang Rusli. Oh ya, terkait dengan ini ya buruh TKI ya. Baik Kang Rusli. Di desa-desa katanya didampingi juga ibu-ibu. Pendampingan di desa-desa. Kemudian kalau Aisyah sendiri memang kita ada penguatan kepemimpinan perempuan, pendampingan. Itu kita pendampingan terhadap ibu-ibu yang memang yang tadinya awal ketika untuk bicara aja dia malu. Ada ya? Ada. Kemudian kita pendampingkan, kita kuatkan, kita berikan motivasi. Alhamdulillah mereka itu sekarang udah ada yang jadi RW. Yang tadinya dia nggak ngomong aja suruh ke depan, ayo kan kita langsung ya kalau itu, ayo belajar ngomong gitu ya. Nggak mau ini sekarang udah jadi RW. Kemudian itu karena didampingi ya? Kita pendampingan langsung. Kemudian luar biasa juga ibu-ibu ketika kita bicara masalah ayo kita harus aktif ya di dalam pembangunan, kita ajak untuk rembukan, membuat perdes, mereka bisa. Akhirnya keluar perdes Kesper waktu itu kita memang pendampingan ke itu. Ya. Jadi sebenarnya potensi perempuan itu kalau kita mau dan kita kalau dirinya mau gitu, ada dan kemauan. kita penggeraknya juga terus gitu, mereka bisa. Yakin, kadang kita juga, luar biasa sekarang pinter ngomong. Ada rasa bangga dan terharu gitu ya. Bunda Linda, Bunda Linda, ini menanggapi WhatsApp yang masuk ini, selamat Hari Ibu dan seterusnya, Bunda Linda. Iya, terima kasih buat pemirsa yang sudah mengucapkan selamat Hari Ibu. Memang kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Insya Allah kami sebagai ibu
akan Baik. selalu ada Iya. buat anak-anaknya. Anak-anak Iya. itu ya. Baik, baik, baik. Sayang sekali nih usai sudah juga ya. Bunda Iis, Bunda Linda, waktu kita terbatas dari usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Silakan Bunda Iis, closing statement singkat saja di Hari Ibu ini. Baik, selamat Hari Ibu untuk Ibu dan juga perempuan-perempuan seluruh Indonesia. Kita harus bangga sebagai perempuan, kita jangan merasa rendah diri, kita terus kuatkan ya dengan peningkatan belajar terus, jangan malu ya untuk belajar karena penting sekali ketika kita ada peningkatan di semua keilmuan itu berguna sekali ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke, silakan Bunda Linda. Ya. Selamat Hari Ibu. Hari Ibu ini adalah hari yang sangat bersejarah buat kita semua dan buat ibu-ibu semua di seluruh Indonesia. Tetap semangat, tetap mendampingi anak-anak kita menjadi soko guru keluarga. Ya, itu ya. Dan buat ibu saya tercinta yang ada di Bandar Lampung, selamat Hari Ibu. Oke ya. Ini terima kasih nih Bunda Linda, Bunda Iis dan juga ibu-ibu yang ada di rumah ya, yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, juga selamat Hari Ibu ya. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah memberikan WhatsApp. Mohon maaf ada beberapa yang belum saya baca. Pemirsa yang sudah interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.